Kan saya kerjakan dengan SLS 304.3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, akan mempresentasikan kode yang ada pada slide week 13 dalam mata kuliah sistem operasi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tujuan daripada kode yang akan kode tersebut adalah nah, Java yang dalam bentuk Java. Nah, di mana pada kode ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kode ini. Sebelumnya itu saya akan menjelaskan tujuannya. Nah, tujuan dari kode ini adalah mengelola penguncian file atau file locking pada Java, di mana saat kita saat filenya itu dibaca atau ditulis oleh satu proses, tidak terjadi konflik dengan proses lain yang mungkin juga mencoba mengakses file secara bersamaan, di mana hal ini penting dalam aplikasi multi-thread atau multi-proses agar data tidak rusak dan atau tidak balance, atau dalam artian itu penting. Nah, di sini pada file Java ini di sini kita gunakan eksklusif. Di mana di sini yang artinya kunci eksklusif hanya satu proses yang boleh mengakses, ya itu biasanya untuk menulis. Lalu share. Di sini ada true karena artinya kunci bersama, di mana beberapa proses boleh mengakses hanya untuk membaca. Oke. Lalu di sini kan ada file .txt.rw. Nah, pada ini kita pada file txt.rw ini kita uh, buka file, itu namanya filenya itu adalah file.txt dalam mode baca atau dan tulis, yaitu rw. Terus kita menggunakan get channel, mengambil file channel, yaitu media untuk mengunci dan memodifikasi file secara fleksibel. Oke. Lalu di sini kita ada exclusive log. Di sini kita mengunci data dari byte ke 0 sampai setengah isi file, di mana kunci ini bersifat eksklusif, yang artinya ada hanya proses ini yang bisa membaca atau menulis ke bagian tersebut. Maka proses lain selain dari proses ini akan diblokir jika mencoba mengakses pada bagian ini. Oke, lanjut di share log. Di share log ini kita mengunci bagian kedua file, yaitu setengah dari akhir file, di mana kunci ini bersifat share, yaitu share log. Lalu sehingga beberapa proses membaca bersamaan tapi tidak boleh menulis pada bagian ini. Lalu di sini ada finally. Di sini digunakan untuk memastikan kunci itu tetap dilepas bahkan jika terjadi error, yaitu IO exception. Ini penting karena file ini biar tidak dalam terkunci atau lock secara tidak sengaja. Demikian penjelasan singkat tentang pada bagian Java. Saya akan mengubah file kode tersebut ke bahasa C. Demikian pada setelah diubah ke dari bahasa Java menjadi bahasa C. Nah, di sini pada bagian ini kita menginput, yaitu ada stdio.h, itu adalah untuk input outputnya output standar. Lalu ada fungsi umum seperti exit, lalu operasi file control, lalu fungsi sistem umum seperti isip dan get. Lalu ada string.h, di sini adalah operasi string seperti strl. Pada bagian ini kita mendeklarasikan struktur
untuk mengatur penguncian file, di mana di sini ada fl.l type tipe, di sini diatur sesuai dengan tipe yang diterima, yaitu FRDLCK, yaitu share, eh, atau FWRLCK, yaitu eksklusif. Lalu kita juga menghitung posisi offset dari awal file, nah, di mana ada L start di sini untuk posisi awal dari area file yang akan dikunci. Lanjut ke, nah, pada bagian ini digunakan untuk mengunci file, di mana jika gagal program akan mencetak pesan error dan keluar. Lalu eh, jika jika berhasil jika berhasil maka akan keluarkan itu mencetak pesan itu berhasil dikunci dengan informasi tentang tipe kunci atau eksklusif atau bersama. Pada bagian void unlock region ini, di sini kita melepas kunci pada bagian file. Lalu di sini ada eh, kita menggunakannya itu LKP diatur ke F UNLCK ini untuk menunjukkan bahwa kunci itu akan dihapus. Lalu pada bagian ini digunakan untuk kunci, di mana jika gagal program akan mencetak pesan error. Namun jika berhasil maka dia akan mencetak outputnya itu berhasil dari. Lalu pada integer main ini di sini kita si file .txt-nya itu dibuka dengan mode baca dan tulis, lalu dan dibuat jika belum ada yaitu create. Namun jika gagal program akan mencetak pesan error dan keluar yaitu gagal mengumpulkan. Lalu pada bagian ini kita mari periksa ukuran filenya itu, di mana dengan isi, di sini ada isi, di mana jika filenya itu kosong yaitu file size sama dengan 0, maka data awal akan ditulis ke file, di mana ukuran file kemudian dihitung ulang setelah penulisan. Nah, pada bagian ini kita menghitung setengah dari ukuran file, membagi file menjadi dua bagian, maka file size per 2. Di sini kita mengunci bagian pertama dari file, yaitu setengah file secara eksklusif untuk memungkinkan modifikasi. Lalu pada bagian ini kita memindahkan penunjuk file awal dan menulis data modifikasi ke bagian pertama file. Nah, pada unlock region FD0 half size, bagian pertama ini di sini kita setelah dimodifikasi penunjuk pada bagian pertama akan dilepas. Nah, pada di sini kita mengunci bagian kedua dari file, yaitu setengah kedua dengan kunci bersama, yaitu untuk memungkinkan pembacaan. Lanjut di sini kita membaca bagian kedua dari file dan menyimpannya ke dalam buffer. Di sini. Lalu diisi kita gunakan untuk mengatur posisi pembacaan. Di mana di sini jika pembacaannya berhasil, maka data maka data maka data yang dibaca akan cek ke layar, yaitu dengan isi bagian kedua. Tuh. Lalu yang di sini ada amplifier. Di sini ada kita kunci pada bagian itu dilepas, kunci pada bagian kedua dilepas setelah pembacaan selesai. Oke, lanjut. Close FD. Di sini kita
filenya itu akan ditutup, eh, maka semua operasi di sini selesai dan program akan mengeluarkan memberikan nilai nol, dan menunjukkan bahwa eksekusi pada program tersebut itu berhasil. Dan berani untuk mengcompile pada file .cmd itu kita akan hapus file isi yang pernah kita buat pada pindahan. Kita hapus untuk file txt-nya. File txt baru ada teks editor. Txt. Dapat kita lihat bahwa file .txt-nya di sini bisa kita untuk bagian file cara menggunakan bcc file team info file text. Nah, berhasil dengan merakitkan file kan file exe. Nah, itu bagian pertama eksekusi berhasil dikunci. Bagian pertama berhasil dilepas, bagian kedua berhasil dikunci, isi bagian kedua itu sama juga, ya bagian kedua berhasil dilepas. Nah, kita akan mencoba melihat pada file .txt. Kita akan membuat. Nah, di sini akan muncul aplikasi itu bagian pertama diubah, yaitu lalu yang kedua. Nah, sekiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang maaf, sampai jumpa di tugas berikutnya. Terima kasih.